Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Jumat 11 September 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, mengubah diri itu lebih mulia daripada menuntut orang lain berubah. Ada ungkapan, ubah dirimu, dunia akan ikut berubah. Kita tidak mungkin menuntut, memaksa orang lain berubah. Kita harus bertumbuh dalam kebijaksanaan. Dengan mengubah diri, dunia akan berubah. Nah, semoga ini menjadi semangat kita. Seperti dikatakan di dalam Injil, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Nah, ini menjadi renungan untuk kita ya. Seringkali kita lebih mudah melihat kekurangan orang lain, kekurangan kita tertutup. Nah, maka mari semangatnya diubah. Lebih melihat diri, apa yang perlu aku ubah supaya dunia ikut berubah? Apa yang perlu kulakukan? Buah-buah karya apa sehingga hidup dunia sungguh berubah? Nah, semoga ini menjadi keyakinan kita. Untuk itu, kita boleh merenung pribadi yang mau mengubah diri, pribadi yang mau bertransformasi itu seperti apa? Yang pertama, dia adalah pribadi yang sadar dirinya lemah, bahwa aku punya kekurangan, aku harus memperbaiki diri, aku harus mengubah diri, sehingga hidupnya sungguh-sungguh punya prinsip. Hidup itu belajar untuk hidup lebih baik. Nah, kalau dengan demikian, hidup kita semakin bertumbuh. Dengan demikian, hidup semakin baik. Nah, yang kedua, hidup ini adalah anugerah dan harus berbuah. Kita sudah dianugerahi hidup ini juga harus berbuah, harus menjadi berkat. Nah, ini sungguh harus menjadi keyakinan kita. Kita diberi kesempatan untuk hidup ini harus berarti, harus berbuah, harus menjadi berkat. Nah, maka prinsipnya sungguh-sungguh, apakah aku serius, fokus dalam hidup, sehingga hidupku berbuah, hidupku menghasilkan buah yang bisa membuat orang lain bungah, merasakan kebahagiaan. Yang ketiga, pribadi yang mau mengubah diri, dia punya visi, punya tujuan hidup. Nah, kalau kita boleh merenung, pribadi yang telah menemukan, meyakini hidupnya, maka dia sungguh optimal memperjuangkan hidupnya untuk
meraih tujuan, mencapai tujuan hidupnya, sehingga hidupnya sungguh tidak sia-sia. Hidupnya semakin hari semakin bermakna, berguna, bermanfaat untuk keluarga dan komunitas. Nah, semoga kita sungguh-sungguh meyakini ini semua, sehingga hidup kita semakin hari seturut kehendaknya, melihat diri, memperbaiki, mengubah, sehingga hidup kita berbuah. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.